Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu mengangkat isu-isu sepak bola nasional ya, di tengah carut marutnya federasi bernama PSSI, ketua umumnya dan juga para exco yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya tadi malam kita itu menang. Namun dalam konten yang saya tayangkan memang mainnya jelek banget. Tarkam, bahkan Bung Towel ini yang ditunggu baru keluar Towel ya. Bung Towel itu mengatakan begini, jelek banget lah mainnya gitu ya. Kalau saya mengatakan itu udah kayak kelas Tarkam, padahal ini adalah timnas Indonesia U22 mewakili sebuah negara berpenduduk 300 hampir 300 juta dan mainnya kayak main Tarkam, malah bagusan Tarkam kayak kalau kita menyaksikan pertandingan saat Indonesia melawan Myanmar. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Saya berikan salam hormat dari saya dan Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari akan kita tayangkan. Nah, dan juga jangan lupa berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Erick Thohir untuk kita mengawal tugas dari federasi yang saat ini memang harusnya mereka mundur ya, ketuanya mundur dari PSSI. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam pertandingan yang digelar di Thailand, SEA Games memperebutkan tiket semifinal menuju ya namanya mencari medali emas, perak dan perunggu. Indonesia harus mengakui kehebatan dari Malaysia. Ini negara tetangga yang selalu terjadi perbedaan pendapat di media sosial, baik itu supporternya dan juga orang-orang media. Namun saya sih enggak terlalu ikut dalam situasi yang memang antara Indonesia Malaysia, karena kita tuh serumpun sebenarnya saudara. Nah, kita akan mengupas bagaimana jalannya sebuah kompetisi SEA Games di Thailand yang menurut saya untuk Indonesia ini nggak layak ikut. Kenapa? Karena persiapannya nggak jelas. Yang pertama adalah soal pemilihan pelatih. Menurut saya Coach Indra Safri usianya udah tertinggal, udah 62 tahun tuh bisa apa sih untuk menghadapi anak-anak muda. Itu harusnya memang pelatih berumur ya 45 ke atas lah ya, ataupun 40 tahun ke atas ya, karena dia akan lebih up to date ya dengan ilmu-ilmu pelatih ataupun ya, informasi yang bisa dia dapat dari daring, dari dunia internet dengan cepat, ataupun dari belajar gitu ya, dari sekolah pelatih. Ini tidak bisa serta-merta bagaimana seorang Indra Safri mampu melakukan itu. Jadi dia udah terlambat dengan para pelatih-pelatih yang ada di SEA Games, baik itu Vietnam, Malaysia, bahkan terlambat menurut saya ketika kita dikalahkan Filipina. Dan meskipun tadi malam kita menang lawan Myanmar, kita kalah. Indra Safri kalah dengan pelatih yang menahkodai Myanmar ya. Dari segi permainan aja udah kalah. Bagaimana Myanmar itu bisa memainkan tik-tak bola itu dengan cepat dari belakang gawang ya, dari gawang menuju depan mereka cepat melakukannya. Sementara Indonesia berkutat pada permainan yang bola atas bisa dipotong ya, menggiring bola, dribble bisa dipotong. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Itu yang menyebabkan saya tadi malam itu mengatakan ini sekelas Tarkam. Bahkan mungkin kalau King Polo ya dibandingkan dengan King Polo, bagusan King Polo dan tim. Ya kenapa? Ini adalah tim
yang mewakili Indonesia internasional loh guys. SEA Games itu meskipun itu kawasan Asia Tenggara, namun kita itu bermain di internasional mewakili negara Indonesia. Nah, kali ini kenapa saya mengatakan Coach Indra itu tidak layak untuk memimpin anak-anak muda? Satu, usianya 62 tahun. Kemudian usia yang udah sepuh kayak gini, saya udah bilang tadi ya di awal, nggak bisa update dengan perkembangan informasi, teknologi dan macam-macam tentang sepak bola, terutama pelatih. Yang kedua, jaraknya dia dengan pemain terlalu jauh sehingga anak-anak ini menganggap dia bapak. Padahal harusnya anak-anak itu dianggap sebagai kakaknya lah, abangnya lah, itu pelatih gitu loh. Berbeda dengan ketika kita dilatih STY. STY itu kan gila nih orang, memang bagaimana pemain waktu itu bisa merasakan dari U20, U23 hingga timnas senior. Mereka tuh rasanya bukan kayak sama pelatih, kayak abangnya lah. Itu yang diterapkan oleh STY, karena STY itu ingin deket dengan para pemain-pemainnya. Sementara saya nggak tahu pola bagaimana sistem kepelatihan dimiliki oleh seorang Indra Safri, nggak paham saya ketika dia melatih. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan Indonesia kalah total, baik itu secara lawan Filipina dan meskipun menang lawan Myanmar. Lawan Myanmar kita menang karena ada keberuntungan, satu gol dari Tony Firmansyah dan gol yang cukup cerdas dari Jean Schravens di akhir babak kedua. Kenapa kalau Jean Schravens itu bisa mencetak gol ya, 2 gol, nggak dimainkan sejak awal? Mauro Zylstra itu larinya lambat, nggak, kurang eksplosif. Kalau di dalam kotak penalti dia dapat bola emang bagus, namun ledakannya kurang, kecepatannya nggak ada. Ini lebih cepat mobilitasnya dibandingkan siapa? Jean Schravens ini lebih cepat. Nah, kalau karena udah terjadi ya, maka apa yang harus dilakukan federasi? Satu, anggota PSSI ya, para anggota tolong deh segera keluarkan suara untuk menaikkan kongres luar biasa, karena di sanalah pengangkatan ketua umum, pengangkatan anggota exco ditentukan dari KLB dan pemberhentiannya juga dilakukan di kongres luar biasa. Kenapa? Ini sudah carut marut. Apalagi yang udah saya sampaikan kepada Anda tentang Arya Sinulinga yang ini versus dengan Asnawi, dilawan sama Asnawi. Meskipun Asnawi juga berbahaya posisinya, dia nggak bakal dipanggil timnas selama Arya Sinulinga masih ada di exco. Iya, karena dia merasa dilawan sama exco. Sorry, exco merasa dilawan sama si pemain gitu, maksudnya gitu sih. Dan tapi saya cukup beri rasa respect yang luar biasa buat Asnawi karena dia mampu ataupun juga dia sudah mengeluarkan dirinya dari sesuatu yang mengganjal gitu. Ini masukan aja ya buat anggota yang punya hak suara di PSSI, pemilik klub ya, harusnya Anda harus punya sebuah gagasan yang cukup cerdas. Apakah itu KLB dilakukan di akhir tahun ini atau tahun depan? Kita masih punya kok Ratu Tisa, ada Pak Zaidun Dramali, itu bagus ketimbang orang yang saat ini jadi Menpora. Oke deh, yang jadi Menpora itu duitnya banyak. Permasalahan kan di sana, mereka tuh takut PSSI kalau ditinggal orang yang duitnya banyak. Saya paham kok apa yang dilakukan Erick Thohir di PSSI bagaimana. Namun ya itu, suara kita akan selalu mengalir deras di media sosial untuk mengkritik
cara kerja dan bagaimana PSSI mengelola sepak bola Indonesia. Berikan kritikan dan saran di link kolom komentar ya rekan-rekan semuanya. Dari Jakarta, saya Jil Justin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.